Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton YouTube channel Portable, hari ini kita agak sedikit berbeda ya. Kalau biasanya saya menyampaikan materi setelah disusun sebelumnya, kalau hari ini saya diminta oleh teman-teman di Portable untuk menjawab beberapa pertanyaan dari para penonton channel YouTube Portable. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke kami, kemudian kita pilihkan karena memang waktunya tidak mungkin dijawab semua. Kita pilih yang penting-penting dan memang itu menjadi keseharian terjadi di masyarakat, biar menjadi ya salah satu solusi supaya masyarakat menjadi tidak bingung. Silakan pertanyaan seperti apa? Baik, orang PMS atau haid itu adalah merupakan sebuah hal yang lumrah terjadi, bahwa seorang wanita tentu akan mengalami masa itu, pasti ya, karena itu adalah bagian daripada kodratinya sebagai seorang wanita. Nah, memang kadang ada pertanyaan seperti itu ya, bahwa mereka apakah dilarang atau apa. Saya mencoba mengkaji beberapa kitab. Itu ada salah satunya di kitab Nihayatuz Zain karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, kemudian juga di kitab Fathul Mu'in ada, dan juga dikembangkan oleh Imam Ghazali. Seperti dalam redaksi kitab Nihayatuz Zain itu begini: Waman lazimahu ghuslun yusannu lahu alla yuzila syai'an min badanihi walau daman aw sya'ran aw dhufran hatta yaghtasila li anna kulla juz'in ya'udu lahu fil akhirah falau azalahu qabla al-ghusli 'ada 'alaihi al-hadathul akbar tabkitan lisyakhsi. Bahwa orang-orang yang mandi, yang punya kewajiban mandi, kemudian dia menghilangkan dari anggota tubuhnya, walaupun berupa darah, rambut, kuku, itu akan dikembalikan lagi dalam keadaan junub. Nah, dari situ, dari pendapat ini kita lihat ternyata hukumnya ini para ulama, baik Syekh Nawawi, Imam Ghazali, maupun juga dalam kitab Fathul Mu'in Syekh Zainuddin Al-Malibari, itu tidak mengharamkan ya, tidak bolehkan, tapi makruh hukumnya bagi orang pada saat junub untuk memotong rambut dan kuku. Dan itu ternyata tidak sependapat dengan beberapa ulama, salah satunya dalam Imam Al-Bujairami. Imam Al-Bujairami itu membolehkan, silahkan, tidak ada masalah. Jadi artinya bahwa kalau kemudian ini adalah pendapat mengharamkan, tidak, ulama tidak mengharamkan, tetapi hanya sampai pada tingkatan makruh. Dan kemudian juga pendapat yang lain boleh. Kata Al-Bujairami itu dikatakan li annal ladzi yuraddu ilaihi ma mata alaihi la jami'u adfarihi allati qallamaha fi umurihi wala sya'rihi kadzalik. Bahwa hal tersebut, anggota tubuh yang dikembalikan itu adalah anggota yang ada pada saat dia meninggal dunianya. Jadi tidak yang dipotongnya. Nah, itu kata Al-Bujairami. Artinya bahwa pendapat ulama ini ada perbedaan, yang satu makruh, yang satu tidak. Nah, bagaimana kitanya? Ya, kalau kita mau mengambil yang makruh silahkan, hanya kita jaga anggota tubuh kita pada saat junub. Dan yang kedua, ya kalau kita mau potong, ya berarti dipotong silahkan dan tidak ada masalah. Jadi insya Allah orang yang memotong juga ada ulama yang membolehkan, dan kemudian yang menjaga juga silahkan, tidak ada masalah. Jadi tidak menjadi haram orang yang dalam keadaan junub untuk memotong kuku, memotong rambut, tidak. Baik, pertanyaan yang kedua. Nah, ini di Kabupaten Garut ini agak lumayan menjadi salah satu permasalahan ya. Anak yang lahir dari keadaan ayah ibunya muslim, apakah perlu syahadat lagi? Hadis pertama itu
adalah saya ingin menjawab dari hadis kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi, bahwa anak lahir dalam keadaan suci dan tergantung nanti ayah dan ibunya. Nah, hadis ini menjadi satu faham dengan salah satu konsep-konsep fikih. Ittafaqal fuqaha ala annahu idza aslama al-abu wa lahu auladun sigharun aw man fi hukmihim kal majnun idza balagha majnunan fa inna haula yahkum bi islamihim tab'an li abihim, bahwa seorang anak lahir dalam keadaan dari rahimnya seorang ibu yang beragama Islam, kemudian ayahnya juga beragama Islam, maka dia dihukumi menjadi sama seperti agama ayah dan ibunya, tidak perlu syahadat lagi. Dan itu menurut kesepakatan ulama sedunia dan juga masyhur di kalangan para jumhurul fuqaha, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal sepakat bahwa tidak wajib, tidak ada keharusan untuk syahadat lagi kepada anak yang lahir dari seorang orang tua yang beragama Islam. Bahkan kalau kita lihat contoh, Hasan dan Husain itu adalah cucu Rasul. Dia lahir dari seorang putri Rasul, Fatimah binti Muhammad, dengan ayahnya Ali bin Abi Thalib. Tidak pernah ada dalam sejarah Hasan diharuskan melakukan syahadat. Nah, itu menjadi salah satu contoh sejarahnya bagi kita, bahwa Hasan dan Husain cucu Rasul, kalau memang wajib dan dicontohkan oleh Rasul, pasti itu akan disyahadatan. Ya, ternyata tidak. Hasan dan Husain cucu Rasul itu tidak pernah ada dalam sejarah beliau di baiat syahadat untuk syahadat lagi, dan itu membuktikan bahwa syahadat tidak kemudian wajib atau seseorang diharuskan syahadat untuk anak yang lahir dari orang atau orang tua yang beragama Islam. Nah, kalaupun ada kewajiban syahadat, yaitu tentu kepada orang-orang yang tadinya non-muslim ingin masuk menjadi agama Islam, dia wajiblah sebagai gerbangnya untuk diakui keislamannya, menyatakan dalam bentuk kesaksian syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu mungkin jawabannya, mudah-mudahan bisa secara gamblang menjawab dari pertanyaan para pemirsa semuanya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.